Kita mulai market update kita hari ini ya. Hari ini kita update market, apa sih yang mau kita lihat di 1 minggu ke depan ya. 1 minggu ke depan kita ada hari libur tanggal 17 Agustus. Sisanya berarti market efektif cuma 5 hari toh. Ya, 5 hari sih. 4 hari ya berarti ya. Jadi cuma Senin, terus habis itu libur, habis itu baru Rabu sampai ke Jumat lagi. Betul ya? Kita mungkin melihat Senin itu agak kejepit dikit. Apakah ada transaksi yang cukup ramai atau tidak? Ya, kita tidak tahu ya bagaimana pasar akan bereaksi. Tetapi setidaknya kita mau lihat market secara umum dulu. Oke, market secara umum untuk di indeks harga saham gabungan kita melihat bahwa sudah mulai ada titik terang ya, sudah mulai ada titik terang di mana beberapa hari penurunan beberapa hari ini kan ada kita bilang apa ya, menamakan apa ya, ada biang keladinya ya kenapa terjadi penurunan itu toh ya, dan semua teman-teman pasti tahu bahwa ada HRB yang terjadi pada saham yang dengan ticker buka ya. Itu membuat lumayan lumayan pergerakan indeks harga saham gabungan terkoreksi. Tapi koreksi dari indeks harga saham gabungan itu masih dalam sebuah tren yang utuh. Ya, tren utuh ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini adalah tren lainnya. Ini adalah tren lain untuk naiknya ya. Dia masih berada di level-level itu ya. Bahkan kalau di bawah sini dua candle ini kalau kita boleh sebut ya sebuah chart pattern namanya twister ya, twister bottom ya, itu kan sebuah chart pattern ya yang dikenal oleh trader-trader itu menjadi bullish pattern ya. Nah, apakah bullish pattern ini benar-benar akan terjadi pada indeks harga saham gabungan? Kalau kita mereverse kepada price cycle-nya, maka kita ketahui bahwa ini posisi masih akan terus naik ya. Incaran kita tetap sama ya. Indeks harga saham gabungan akan menuju ke sekitar 6.400 sampai 6.500. Nah, sentimen yang ada di pasar pun kita mulai melihat ya biang keladi penurunan dari indeks harga saham gabungan kemarin selain profit taking yang dilakukan oleh smart money pada banyak saham juga ya yang mereka sudah naik cukup tinggi ya, mereka mulai profit taking di situ. Nah, perkembangan dari saham yang satu itu yaitu saham buka itu sudah kita lihat udah mulai mengalami sebuah penurunan momentum yang cukup ya, yang cukup menjanjikan lah ya bahwa dia mungkin akan berhenti turun. Nah, ya karena teknikal yang nggak ada ya kita cuma bisa melihat data-data histori yang pernah ada di saham ini. Ya, data historinya apa? Satu, bahwa pada saat di IPO ada di 850. Ya teknikalnya nggak ada. Terus mau analisa teknikal cuman 1, 2, 3, 4, 5 candle ini seperti apa analisanya? Ya, saya juga bingung ya. Kalau mau lihat di time frame yang lebih rendah ya mungkin saja. Tapi karena liquidnya kan ARB tok udah selesai kan. Tetapi yang mau kita lihat adalah hanya data historinya saja. Nah, data historinya menunjukkan satu, bahwa semua orang tahu bahwa harga IPO dari si saham ini ada di 850. Oke? Nah, karena semua orang tahu harga IPO-nya ada di 850 dan pada saat di IPO semua orang menunggu kan, tidak semua orang mendapatkan penjatahan. Maka dari itu mereka menantikan ya sudah di pasar reguler seperti ini aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin ya, yang kemarin ikutan euforia terus nggak dapat jatah, apa yang teman-teman akan lakukan kalau melihat harga dari saham ini sudah kembali lagi ke harga IPO-nya? Ya ada sebagian besar yang mungkin masih bereforia dengan saham ini, yang masih mungkin ya lihat apa ya perkembangan nanti mungkin next ke depannya akan menjadi seperti apa. Harga ini cenderung pasti akan dikerubutin karena logika dari atau pemahaman logika dari sebuah support, sebuah harga yang akan mendatangkan demand itu adalah ada emosi yang terlibat di sini kan. 850 emosinya apa? Semua orang tahu, semua orang loh. Oke, bukan hanya satu trader atau dua trader saja yang melihat bahwa 850 itu ada something di sana. Tapi semua orang tahu, karena ini masih segar kan, semua orang tahu bahwa area ini, harga ini, 850 ini adalah harga yang terjadi pada saat si buka ini IPO.
Ini adalah harga penawarannya. Berarti banyak sekali, saya nggak tahu berapa orang yang sudah membuang saham ini pada saat penurunan ini ya. Tetapi kalau penjatahannya 25% dengan transaksi yang beberapa hari ini atau 1 minggu ini, pasti tidak mungkin ada yang keluar semua. Masih mungkin ada yang bertahan, masih mungkin ada yang melihat bahwa dia udah sampai ke harga IPO-nya dia loh. Berarti ya daripada saya ngambil di 1.300, 1.000 sekian, harga 1.000 atau apa, ya saya akan mencoba untuk melihat dia bisa nggak sampai ke 850. Ya, betul ya. Nah, kalau dia sampai ke situ, pasti ada kerumunan di sana. Nah, mendekati area tersebut, kebetulan saja ya, kalau kita memantau pergerakan order book-nya, pergerakan kegiatan dia, terutama pada saat hari Jumat yang melahirkan candle ini ya, itu sudah mulai cenderung ramai ya. Dan biang keladi penurunan ini katanya adalah CG ya. Saya nggak tahu, teman-teman tinggal cek aja benar nggak CG ini yang biang keladi dari penurunan ini. Dia membuang barang, ada sebuah berita bilang 1,1 T. Lumayan juga ya dia buang barang segitu ya. Dan sudah mulai dikolek kembali. Nah, kalau mulai kolek kembali berarti apa? CG itu juga melihat bahwa ini adalah data historinya. 850 sudah cukup rendah lah. Ya, apakah nanti hari Senin akan dibanting lagi sampai ke sini? Ya, kita nggak tahu ya. Tetapi setidaknya secara data histori, 850 ini merupakan titik yang akan diincar oleh banyak orang. Kenapa? Karena semua orang tahu, sekali lagi, semua orang tahu bahwa itu adalah area, itu adalah harga di mana IPO dari Bukalapak itu terjadi. Nah, kalau dia kembali lagi ke harga itu, ya mungkin saja akan timbul euforia lagi, ada yang memborong, ada yang menunggu di harga-harga di sekitar itu. Mungkin 850, mungkin sampai 900, takutnya nggak dapat kan? Ya, mereka mungkin nunggu di situ. Nah, secara setup sebenarnya ya, karena teknikalnya belum ada ya, teknikalnya belum ada, kita cuma melihat data histori aja ya. Secara setup, area ini ya kita sebut sebagai area low risk, oke? Nah, kenapa disebut low risk? Padahal nggak bisa baca apapun ya, karena memang semua orang melihat ini adalah area yang cukup menjanjikan untuk dimasuki. Dia kembali lagi ke harga IPO-nya. Saya nggak perlu ngejar-ngejar ya, nggak perlu dia tunggu dia arah sampai 7 kali, tunggu dia best apa segala macam ya. Berarti 850 kalau dia bertahan, ini adalah area yang saya boleh melakukan pembelian. Saya tidak menganjurkan beli loh ya, tetapi sebagian besar trader akan berpikir seperti itu. Oke, sebagian besar trader ya atau mungkin yang mereka yang sedang masih bereforia tentang saham ini, dia akan menunggu harga itu untuk melakukan cicilan buy. Nah, kalau misalnya saya masuk di 850, ya setidaknya oke lah saya taruh stop loss saya di bawah sini. Ya kan, dia kalau dia turun ya kena stop loss saya keluar. Ya, ini bukan rekomendasi ya, ini hanya berbicara untuk menilai nih pergerakan saham ini sudah mulai akan berhenti atau tidak. Oke. Nah, kalau melihat dari sentimen yang ada, terus melihat ada pengumpulan barang kembali di sekitar harga harga kemarin ya 1.900-an ya. Kita melihat bahwa ya ada peluang bahwa pada saat si harga ini saham ini akan menuju ke 850 mungkin akan mengecil. Tekanan jualnya. Oke, tekanan jualnya akan mulai mengecil. Oke. Nah, kalau melihat satu biang keladi ini selesai, maka ada potensi dong dengan indeks harga saham gabungan untuk menuju ke targetnya. Oke, itu dulu satu. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman juga lihat ya, bagaimana kenapa kita cukup optimis bahwa indeks harga saham gabungan akan menuju ke sini ya, selain price cycle ya. Kita melihat teknikal dari saham-saham big cap. Saham big cap seperti apa? Kita mulai dari BBCA misalnya ya. BBCA, teman-teman lihat ya saham-saham perbankan ya. Ini kalau teman-teman tarik trend line ya di pergerakan minor ini aja, dia sudah mulai break di hari Jumat kemarin. Gap up lagi ya. Apakah dia orang-orang sedang mencari ya masuk duluan untuk mengejar stock splitnya dia atau gimana? Kita secara teknikal kita melihat bahwa dia udah break. Dia udah break dari trendline ini, tinggal konfirmasi hari Senin. Karena hari Senin kejepit ini, apakah dia akan turun dulu nutupin gap yang kecil ini ya, atau dia langsung naik. Nah, pada saat dia naik memang ada resisten 33.000 yang tertahan. Tetapi pergerakan dari 32.000 ke 33.000 mengingat free float dari BBCA cukup tinggi, itu akan mendorong indeks untuk mungkin tembus kembali ke 6.200. Dia balik ke 6.200 aja euforianya pasti udah mulai berbeda. Oke.
Kita lihat lagi misalnya saham BMRI. Saham ini pun kalau teman-teman tarik trendline dia udah di atasnya walaupun dia sempat break turun kembali tapi dia udah mulai mantul lagi keluar dari trendline ini. Oke, ini saya hanya sekilas aja untuk melihat bahwa apakah dalam minggu depan ada sebuah dorongan untuk indeks bergerak hijau dalam teritori hijau ya. Oke, nah habis itu teman-teman lihat UNTR. Ini saham-saham big cap aja yang kita lihat ya. Dalam big cap nih ada sebuah dorongan. Memang dia ada kena di sekitar resist di sekitar 21.000 ya. Tapi ini cuma dikit lagi dia bisa dia bisa keluar dari pergerakan tren ini. Ya kalau dia keluar ya ini kan sesuatu yang bagus. Kalau enggak pun sebenarnya pattern-nya juga udah mulai mengecil ke bawah. Ya tinggal ledakannya aja ke bawah atau ke atas. Oke. Nah, saham lain misalnya TLKM. TLKM sentimennya lagi positif-positifnya. Kredivo mau IPO di US market ya. Kredivo itu kan adalah salah satu pemegang sahamnya, investornya juga si TLKM kan. Belum lagi setup yang lain dari TLKM. Dia cukup mendapatkan sentimen di sana ya, apalagi kalau teman-teman konfirmasi ya, kita udah dapat satu istilah untuk setup kita namanya Comet ya. Thank you Pak Adi, ini Pak Adi pas ada di situ ya. Kalau kita konfirmasi aja titik yang untuk setup yang Comet itu ya, setidaknya kita mulai melihat bahwa oke, Telkom itu udah mulai masuk kembali ke area base-nya. Ya mungkin ada incaran di sekitar 35.000 sampai 3.500 sampai ke 3.640 ya. Kita tinggal lihat ya, dorongan Telkom bisa sampai ke sana pun dari 33.000 sampai ke 3.500 sampai ke 3.600 itu juga udah bisa mendorong indeks kemana, karena free float TLKM kan cukup gede mempengaruhi pembobotan di indeks harga saham gabungan ya. Nah, habis itu apa ya tadi ya, BBNI. Ya, ini kan juga adalah salah satu big cap-nya. Dari big cap-nya BBNI saja ini udah mulai minornya udah mulai confirm di uptrend lah. Ya. Jadi kita melihat memang saham-saham big cap itu sudah mulai bergerak di dasar dan sudah mulai mantul. Pergerakan dasar yang sudah mulai mantul ya, turunannya kan udah cukup lama ya, mereka turun, mereka koreksi ya. Nah, saatnya udah mulai bangkit. What happened? Ada sesuatu, apakah terjadi rotasi di sana? Kita juga belum tahu ya. Tapi secara tren di indeks harga saham gabungan, kalau melihat beberapa big cap yang lain ya, teman-teman masih bisa cek ya big cap yang lain yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks ya. Berarti indeks punya peluang dong ya, punya peluang untuk bergerak dari support ini di sekitar 6.200 kalau dia break ya, menuju ke resisten berikutnya. Ya, menguji resisten ini di sekitar 6.400 sampai 6.500. Oke. Nah, itu hal-hal yang mendukung pergerakan indeks. Tetapi yang jadi masalah adalah kita sudah siap belum menyambut itu. Oke, jangan sampai porto kita ini kan kita dikasih kesempatan sekali lagi loh ya. Sekali lagi, kalau enggak ya harusnya kalau misalnya si buka itu memberikan sentimen cukup positif ya, dia bisa arah-arah terus ya. Harusnya kan kita maunya adalah dia mendorong kan indeks terus ke atas kan. Nah, ini kita dikasih kesempatan loh. Kasih kesempatan untuk melakukan cicilan pada porto kita. Ya, siapkan porto kita untuk menyambut, saya boleh katakan ini nggak ya, bullish-nya si indeks harga saham gabungan. Karena kalau dia bilang bullish ya, cocok juga. Karena apa? Dia udah breakout dari trendline yang penurunan ini. Berarti kan dia udah tidak turun, dia juga tidak sideways ya, karena dia udah break dari trend. Kalau dia udah break dari trendline, artinya apa? Sudah ada namanya reversal trend. Sudah mulai keluar sinyal reversal trend. Dan memang ya, waktu di market update yang lalu kita bilang kan memang ada potensi terjadi penurunan pada indeks harga saham gabungan. Ya, memang akhirnya memang dibawa turun kan. Oke, nah tetapi sekarang di minggu ini ya, minggu berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 20 ya, 20 Agustus ini, teman-teman akan lihat mungkin saja ada rally yang akan terjadi pada indeks harga saham gabungan seiring dengan mulainya bangkitnya big cap yang ada, terus habis itu mulai berhenti juga yang namanya si saham buka untuk turun ya, kemungkinan besar seperti itu. Jadi kita tinggal lihat di hari Senin 850 ini cukup kuat nggak menahan pergerakan turun dari saham itu. Kalau dia udah mulai turun, udah mulai menurun tekanan jualnya, maka ya bobotnya ya, sentimennya dia, pergerakan turunnya akan berkurang juga
pengaruhnya pada indeks harga saham gabungan. Ya, itu yang kita harapkan. Oke. Nah, begitu indeks harga saham gabungan selesai, dia akan menuju ke atas. Nah, sekarang pertanyaannya, saham-saham apa yang bisa teman-teman ambil? Pada hari Sabtu ya, berarti hari ini ya, pagi hari ini ya, saya udah mengeluarkan satu video tentang trading idea. Jadi saham-saham apa yang bisa teman-teman koleksi di sana sudah saya paparkan, cukup ada sekitar 6 saham ya. Teman-teman bisa cek dulu ke situ ya. Tapi yang di trading idea di market update kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang lain ya selain saham-saham itu. Saya hanya ingin mengupdate beberapa saham yang selama ini kita coba perhatikan. Oke. Yang saham yang pertama adalah saham Krakatau Steel. Ini dulu ya. Saham ini dulu karena ini kelihatannya akan mulai terjadi something di sana lah. Ya, kita nggak tahu sesuatu apa, tapi secara teknikal ya saham ini sudah berada di titik low risk-nya kembali. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, area merah ini kan dia sudah ada di dasar kembali. Sudah ada di dasar. Nah, kita tinggal mau menunggu apa? Ada sebuah pergerakan nggak? Ya, atau setidaknya teman-teman bisa melakukan konfirmasi terjadi minor uptrend di sini. Minor uptrend ya, berarti ada kometnya di sini. Nah, ya, istilah ini keren juga ya. Ya, ada kometnya di situ ya. Kalau misalnya ada kometnya di situ, berarti secara minor dia akan uptrend. Ya, secara minor dia sudah uptrend. Tinggal apakah posisi uptrend itu mampu melahirkan demand, mampu melahirkan ada sebuah pergerakan, ya mungkin ada guyuran dana, ada demand, ada permintaan mulai keluar, ya volume-volume mulai membesar, ya dan bisa breakout dari situ. Nah, kalau dia udah breakout, berarti trendnya udah mulai berubah ya. Trend udah mulai berubah, ya teman-teman udah tahu ya, perubahan pada trend selalu akan diikuti oleh kerumunan demand-demand yang akan keluar. Karena banyak sekali yang buy high, sell higher. Toh? Ya, nah apa yang kita lakukan di sini, sekali lagi, metode kita adalah mengumpulkan. Metode kita adalah melakukan akumulasi. Pergerakan secara fundamental ya, secara fundamental, Krakatau Steel ini sudah mulai ada perubahan kan. Sudah mulai kelihatan gejala-gejala turnaround-nya dia. Dari rugi dan mentok di manajemen sekarang mulai terjadi perubahan. Sudah mulai ada untungnya. Sudah mulai ada untungnya. Mungkin ini ya teman-teman lihat di Friends juga ya. Kenapa Friends naik? Ya mulai ada persiapan mendapatkan pendapatan yang lebih. Yang kedua, teman-teman juga bisa lihat ya, insidernya sendiri, insider ya, berarti manajemennya itu melakukan pembelian, melakukan pengumpulan barang terhadap saham ini. Ini insidernya loh ya. Salah satu gajah yang kita perhitungkan adalah insider. Walaupun kita tidak mungkin susah mendapatkan data dari Pak Hilmi itu mau ngambilnya kapan dan lain sebagainya. Kita mungkin susah ya. Tetapi secara teknikal kita melihat bahwa dia memang udah ada di sekitar support. Nah ini adalah kondisi yang low risk-nya dia. Oke, nah kondisi low risk artinya kita bisa taruh risiko kita di bawah itu. Risiko kita di bawah itu berarti kan low risk banget toh. Ya tinggal teman-teman mau melakukannya seperti apa gaya trading teman-teman. Kalau teman-teman adalah agresif, cicil. Ya kalau saya keluarkan EMA 20, nah saya kalau keluarkan EMA 20 dia kan ada di posisi itu. Kalau teman-teman confirm ya beberapa metodenya kita ya ada di support, ada di sekitar EMA 20 plus nanti kalau misalnya dia ada komet di situ ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu komet nanti hari Senin ya saya kasih tahu komet itu apa. Nah, ini teman-teman tinggal konfirmasi ya. Ini nanti kalau dia break ya, mungkin daerah sini ya dia break ya. Itu kan sesuai ya, teman-teman bisa melakukan beberapa konfirmasi di sana. Ya, ini kan adalah konfirmasi. Ya, buat teman-teman konservatif ya tunggu aja kometnya beraksi. Ya, buat teman-teman agresif, kita ada setup-nya juga di sini. Ya, yang membedakan setup kita di sini. Waktu kelas coaching kemarin kita udah jelasin ya. Ya, kenapa area ini dengan area ini berbeda bobotnya. Kalau area di sini kita sifatnya adalah FOMO, tapi kalau area ini no, kita tidak FOMO. Oke, di situ ada moving average-nya, di sini ada support-nya. Jadi ini adalah kesempatan teman-teman sudah mulai bisa melakukan cicilan buat agresif. Buat teman-teman yang konservatif, konfirmasi aja dia udah mulai minor uptrend. Apalagi buat teman-teman yang benar-benar konservatif lah ya, tunggu dia breakout.
Ya kayak Pak Thomas kan ada trauma dengan Krakatau Steel kan. Nah yang trauma-trauma begitu tunggu aja dia breakout. Tunggu dia breakout dari resisten ini dan resisten trendline ini. Ya berarti dia ya betul lagi. Nah yang kayak gitu ya, yang trauma-trauma itu ya Pak Thomas ini mewakilinya lah ya. Jadi tunggu aja dia breakout, pastikan trendnya sudah mulai berubah, baru mulai teman-teman entry. Ya nanti dia jual ginjal lah. Ya tunggu udah breakout, habis itu dia mulai meronta-ronta. Kita akan lihat dulu nanti ya bagaimana ronta. Kalau sampai ini kejadian, kita mau lihat ya konfirmasi bagaimana reaksinya Pak Thomas nanti ya. Oke, itu adalah Krakatau Steel ya. Kita mau lihat ini dan ini nanti akan saya masukin ke dalam salah satu yang akan menjadi watchlist kita. Kan ada beberapa yang di watchlist kan, dan ini belum masukkan. Dan itu kita masukkan ya, oke. Ini saham memang sudah kita perhatikan lama toh waktu di atas sini ya, waktu di atas sini ternyata dia gagal ya. Ini yang membuat Pak Thomas agak-agak trauma di situ ya. Dia udah sempat di sini ternyata gagal ya, gagal malah break ke bawah lagi ya. Nah hari ini ya kita melihat bahwa oh ada setup lagi satu di situ. Bisa nggak gagal ya, mungkin aja, oke. Tapi kan sifatnya sudah menjadi low risk di sini. Stop loss kita udah jauh lebih dekat dibandingkan dengan yang di sini ya. Kan supportnya kan di sini ya, oke. Pergerakan EMA-nya kan di atas itu ya. Sedangkan kalau yang setup yang di bawah, pergerakan EMA-nya ya, pergerakan moving average-nya di dekat support. Oh, oke. Ya itu satu yang teman-teman bisa perhatikan. Saham yang kedua, teman-teman juga bisa perhatikan di luar yang tadi pagi ya, adalah ini. Ini harusnya bisa kita masuk lagi. Kalau kemarin sudah keluar di 600-an, 640 sekian ya, itu memang targetnya kita ya. Nah, teman-teman bisa mulai melihat ini lagi. Oke. Nah, kenapa kita melihat ini lagi ya? Sekali lagi ya, ini saya buang aja biar teman-teman bisa lihat jauh lebih teliti ya. Kalau saya tarik trendline, areanya udah break dan dia bergerak di sekitar trendline itu. Ya, ini ya. Dia bergerak di sekitar itu ya. Tahu teman-teman mungkin ya, teman-teman di pasaran mungkin kenalnya oh dia membentuk sebuah pattern di sana. Wow, ini luar binasa gitu ya. Kalau semua orang melihat hal yang sama, itu bagus. Karena dengan begitu akan lahir demand di sana. Ya akan lahir demand di sana. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan mulai cicil. Oke? Kita nggak ngomongin hari ini loh ya, mulai cicil BPKP ya. Kita sudah bicara waktu kemarin pun ya, kita lihat kelihatannya kok dia mengerucut ya. Pada saat dia mengerucut ya bisa jadi dia balik ke bawah, bisa juga dia naik ke atas. Ya. Nah, tinggal lihat sentimen di luar. Sentimen di luar memang kelihatannya tanggal 24 itu adalah deadline untuk si Boswa. Kita melihat memang ada proses pengeluaran barang terus terjadi ya, pindah kemana kita nggak tahu ya, tapi minimal kita akan melihat bahwa oh ini sentimennya sudah mulai ada, ya sentimennya sudah mulai ada. Terus habis itu pullback yang terjadi setelah momentum ini, pullback yang terjadi itu pullback yang dangkal dan pullback yang kita mau, oke 38,2. Dan ini adalah pullback yang dangkal. Kalau dia pullback ke 50 itu beda masalah. Mungkin pergerakan ke atasnya akan biasa-biasa saja. Tapi dia pullback-nya cuma ke 38,2. Kita berharap dia berhenti di situ. Oke. Nah, buat teman-teman yang konservatif, sekali lagi ya konservatif, ya, perlu tunggu konfirmasi enggak? Konfirmasi teman-teman ada di sekitar 600. Dia stay nggak di sana? Ya, karena kalau lihat pattern ini ya berarti kan dia harus mengerucut ya, kecil di situ. Gap ini ya apakah gap harus ditutupin? Enggak. Psikologi gap, apalagi momentum yang ada itu bisa menjadi runaway gap. Jadi tidak serta-merta dia akan harus ditutupi. Walaupun waktu di awal ya pada saat ini gap terbentuk, kita memang melihat ada kesempatan turun sampai ke 530. Ya, untuk nutupin gap itu. Tapi kalau dia turun ke bawah situ, berarti momentumnya hilang. Oke, momentumnya, yang momentum 2 ini, itu hilang. Kenapa? Karena itu sudah adalah pullback yang dianggap dalam. Kalau dia pullback yang cukup dalam, sampai ke 50, pergerakan atasnya itu akan biasa-biasa saja. Oke, itu hanya textbook ya, kita lihat ya, apakah terjadi seperti itu atau tidak. Yang benar-benar konservatif, tunggu dia break aja dari high itu 660 break, nah, baru teman-teman ikut. Tapi kita nggak tahu apakah pergerakan momentumnya akan terjadi di hari Senin atau tidak. Mengingat ya Selasa kan tutup. Ya ini sesuatu yang berbeda dengan farmasi ya, ini sesuatu yang berbeda. Karena apa? Kalau saham farmasi segala macam ya itu memang sudah pricing in.
Ya, tetapi kalau ini memang itu ditunggu, apalagi obligasi sudah mulai dikeluarkan 2 triliun, di mana standby buyer untuk obligasinya adalah induknya sendiri. Itu yang kita lihat menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, tidak ada kalau pricing in ya jelas belum terjadi di BBKP. Ya, kalau lihat aja kita membandingkan BBKP sama BBYB lah ya, secara kasat mata aja pasti sudah jauh berbeda. Kalau BBYB induknya yang support di situ adalah si Alibaba, sedangkan kalau BBKP induk yang support adalah si Kokmin. Nah, Kokmin sendiri sama Alibaba itu kan dua bidang yang berbeda ya. Si Kokmin sendiri memang sudah gede di financial di negara asalnya di Korea ya, dan dana cuma 1-2 M buat Kokmin nggak ada artinya. Saham yang keluarin obligasi apakah sesuatu yang baik? Tergantung, Bu. Ya, dia mengeluarkan obligasi ini untuk apa? Nah, ini kebetulan aja kalau ini analisa kita saat ini ya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi seperti Bukopin ini untuk sebagai jalan masuk dari si induknya untuk memasukkan dana ke dalam anaknya ini, BBKP. Karena kalau tidak ada tidak ada fasilitas itu, mereka harus masukin lewat right issue dan lain sebagainya. Itu tentu akan take time ya kan. Tapi kalau dengan obligasi mereka perlu dengan fasilitas obligasi. Bursa Efek Indonesia kan menyediakan beberapa cara untuk perusahaan mendapatkan dana murah dari pasar, ya kan? Ada right issue, ada obligasi, ya mungkin ada satu lagi yang namanya stock split ya. Stock split habis itu mereka bisa jualan ya karena lebih liquid dan lain sebagainya. Tapi dari ketiga hal ini, obligasi paling gampang karena itu surat utang. Dikeluarkan itu semua orang bisa belinya. Jadi tanpa lewat mekanisme pasar ya, tanpa lewat bukan mekanisme pasar sih, tanpa proses reguler yang terjadi ya, kayak isu kan pasti akan terjadi, kita harus tebus dan lain sebagainya. Sedangkan kalau obligasi itu perusahaan B2B ya, B2B ya, itu jauh lebih enak. Ya, walaupun retail juga bisa membeli obligasinya. Tetapi ini adalah jalan masuk. Kalau dalam hal Bukopin ya, kita melihatnya itu adalah jalan masuk yang diberikan oleh si anak ini agar si induknya bisa masukin uang besar. Jadi makanya kasus per kasus yang perlu lihat. Tidak semua saham perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau melakukan corporate action itu jelek. Tidak. Kasus per kasus kita bedanya. Oke. Jadi ini ya BBKP ya, secara teknikal balik lagi ke BKP. Secara teknikal, jangan sampai ketinggalan. Oke, jangan sampai ketinggalan. Karena posisinya juga, kita boleh katakan ini juga posisi low risk ya. Dia sudah sempat tes ke 38,2 ya, area ini ya. Area ini akan menjadi area support dari pergerakan ini. Karena dia berhenti di sana kan. Kalau dia berhenti beberapa hari lagi untuk doji, ya apalagi Senin kan hari kejepit ya, siapa tahu ada koreksi di situ atau ditahan ya, ditahan di situ sehingga melahirkan doji lagi, ya lebih baik sih menurut saya. Jadi pergerakan momentumnya tidak tertahan oleh hari libur ya. Ya, jadi Selasa baru dia mulai pun nggak masalah sebenarnya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat pergerakan ini ya, ini hanya proyeksi doang ya. Ada peluang dia ke sekitar 880. Itu target lah ya. Kayak kemarin kita targetnya 640 tercapai. Dia malah naik sedikit ya sampai ke 665. Ya, nah ini target selanjutnya ada di sekitar 880 ya. Mungkin 900 oke lah. Oke, tapi bagaimanapun kita tidak akan terlalu optimis. Selalu protect the downside. Selalu pikirinnya downside-nya. Downside-nya dulu, untungnya itu otomatis akan dapat kan. Kalau yang penting adalah kita tidak pernah atau tidak sampai mengizinkan yang namanya big loss mampir ke dalam trading kita. Mau posisi apapun, kita tidak akan membiarkan big loss mampir kepada posisi kita dalam trading. Oke? Yang belum bertobat, bertobatlah segera. Untuk konsisten dalam profit kan kita cuma butuh hilangkan yang satu itu saja. Itu untuk BPKP. Kita nungguin nggak dia mantul di situ ya. Nungguin oke. Nah, makanya kan kita ada support ya, atau area support dari Fibo level di situ ya. Makanya kenapa kita bisa melihat itu sebagai area bisa pijak. Ada pijakan di sana untuk bisa membuat si harga itu ada pijakan untuk naik ke atas. Di situ ada trend line
Ya, lihat sendiri ya, garis merah itu ada trendline. Trendline ini dapat dari mana? Nanti jangan-jangan saya buat lagi kan. Ya, ini adalah area trendline yang ini nih. Nih, area ini atasnya nih. Ya, bagaimana bikin trendline ini kan udah tahu ya bagaimana cara bikinnya. Nah, itu pijakan satu. Itu pijakan satunya. Nah, kedua, kalau teman-teman proyeksikan yang namanya garis Fibo, di area ini kan ada ini ya, Fibo 38,2 dan 23,6. Jadi sekitar 560 sampai 600. Jadi buat kita ya, ini posisi sudah low risk ya. Kita tinggal taruh stop loss ya, berarti di bawahnya kan 8%. Mungkin jatuh-jatuhnya ada di sekitar EMA 20. Ini oke, nggak apa-apa ya. Karena apa ya? Risknya kecil. Kalau dia mantul di sekitar EMA 20, cuman nutupin gap lah, atau itu mungkin check out biar orang-orang ya pada kaget gitu ya, dan tidak balik lagi ke saham ini. Nggak masalah juga kan, bisa aja kan dia, orang bilang apa, stop loss hunter dulu ya, stop loss hunter ya, stop loss orang-orang ya, terus habis itu dia mulai kembali naik ya, bisa aja, sangat mungkin terjadi. Apalagi sekarang kuntul-kuntul udah berkerubun di sini ya, kalau si gajah nggak dapat barang ya itu yang akan dia lakukan kan ya. Oke. Jadi sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Teman-teman yang konservatif ya berarti ya tunggu dia break 665 pun nggak masalah, sebenarnya nggak telat kok. Apalagi posisi targetnya juga ada di sekitar 880. Tapi bukan berarti mengejar ya. 665 itu memang ada resisten di sana, pergerakan dari sebelumnya. Bukan kita ngada-ngada, 665, oke gue kejar. 880 berarti 700 pun nggak apa-apa. Nggak ya, nggak seperti itu. Masuk dengan setup, masuk dengan metode. Jadi bukan, 700, gue kan udah bagus dengan di risk management. Oke, masuk sembarangan pun nggak apa-apa. Nggak seperti itu, oke? Trading tidak seperti itu. Lakukan persiapan sebelumnya. Nah, ini adalah saham yang kedua. Ya, saham yang ketiga yang saya bilang seru itu kurang lebih sama nggak kayak BPKP ya. Pullback yang terjadi pada BPKP itu juga pullback yang dangkal, pullback yang kecil. Ya, dia pullback ke arah nih, berhenti di 38,2. Ini kalau dia cuma pullback sampai ke situ, tinggal confirm ya. Beberapa candle lagi, Senin ya mungkin ya kita lihat ya, Senin kejepit, oke lah kita confirm aja di hari Senin ya. Kalau dia punya pergerakan naik, ya pergerakan mulai naik ke atas, berarti ini mungkin akan confirm dia cuma retest ke 38,2. Nah, untuk BBKP, untuk BBYB, saya lebih sarankan adalah tunggu dia break dari 1970 atau 2000 ya. Dia break dulu, stay dulu di atas, ya baru kita ikut. Ya, kenapa? Karena pergerakannya sudah mulai naik. Nah, apalagi udah masuk UMA ya. Jadi kita akan tunggu dulu nih bagaimana pergerakannya. Kalau dia membentuk base akan lebih baik. Tunggu sampai UMA-nya dicabut. Kita akan lihat ya, tunggu sampai pergerakan UMA-nya dicabut. Ya, dia udah mulai jelasin belum ke otoritas bursa dan lain sebagainya. Tapi kalau secara teknikal, kalau dia udah bisa mulai base daerah sinilah, jangan sampai turun, base aja di situ ya, atau membentuk sesuatu di sana ya, teman-teman tahu lah ya, membentuk pennant atau flag di sana ya, itu akan jauh lebih baik untuk si BBYB ya. Kalau UMA berarti teman-teman pertimbangkan bagaimana saya harus masuk situ ya, berarti ini ada ancaman untuk si BBYB benar ya, BBYB, tetapi secara teknikal dia menarik. UMA-nya berapa lama? Kalau sampai dia kena suspend dan lain sebagainya, kita nggak tahu juga ya. Tetapi kalau melihat sentimen yang ada, dia masih cukup oke. Katalis yang ada di luar dan lain sebagainya, ada Alibaba di situ, terus sama dengan BBKP ya, si Asabri juga udah mulai keluar ya. Kemarin saya udah kasih list ya, teman-teman bisa perhatikan list itu, habis itu tinggal cross check aja, mulai keluar udah berapa besar. Nah, sama satu lagi adalah si Gesco ya, itu juga udah mulai mengurangi posisi kok ya. Tinggal teman-teman ikutin. Jadi ancaman-ancaman yang ada pada pergerakan saham-saham yang digital ini semakin berkurang ya, ada potensi di situ akan terjadi ya kerumunan lagi ya, kita bilang kerumunan lagi, ada kerumunan demand yang mulai akan meningkat di situ. Ya, oke. Nah, kalau disuruh pilih BBKP atau BBYB, saya pilih BBKP. Ya, sekali lagi saya pilih BBKP. Kenapa ya? Secara valuasi dia lebih murah. Valuasinya teman-teman hitung aja, dia lebih murah ya. Terus habis itu future growth ya, dengan adanya induknya kan, kalau ini kan induknya Alibaba. Kalau itu kan induknya Kokmin ya. Kita lihat profesionalitasnya itu ada di
si Kokmin. Karena Kokmin memang adalah grup financial kan. Sedangkan Alibaba itu lebih ke arah ya e-commerce lah. Baru-baru ini dia mulai menerbitkan ada ya yang asuransi dan lain sebagainya. Tapi ya saya nggak lihat ada bank di sana. Jadi apakah kemampuan untuk mengelola banknya itu sudah mulai terbukti atau tidak? Ya teman-teman harus cek lagi ya bibit bobot dari si Alibaba. Apalagi di negara asalnya. Di negara asalnya sudah mulai dikutak-atik. Ya Alibaba juga kena. Ya kan teman-teman tahu ya berita bosnya diciduk berapa hari ya. Terus si ANT ya yang harusnya menjadi grup financial yang begitu besar itu akhirnya jadi IPO nggak ya? Teman-teman cek lagi ya. Terus habis itu sekarang malah dipegang oleh pemerintah sendiri. Nah ini apakah akan menjadi sebuah ancaman juga untuk si BBYB sampai sekarang? Ya teman-teman tinggal cek itu lebih lanjut ya. Karena data-data itu saya akan melihat teknikalnya dulu ya. Teman-teman cek dulu itu sentimen bagaimana ya. Dia cukup menghalangi apa enggak. Nah, makanya teman-teman kalau lihat teknikalnya ini menarik. Sama kurang lebih kayak si BBKP. Pullback yang ada adalah pullback yang kecil. Pullback yang dangkal. Nah, pullback yang dangkal berarti apa? Potensi momentumnya masih dijaga. Ini logiknya ya. Potensi momentumnya masih dijaga. Kalau potensi momentumnya masih dijaga, berarti orang-orang yang di dalam sini masih menghold saham-saham ini. Ya, kalau dia menghold, berarti dia masih melihat bahwa momentumnya masih ada, masih nongol. Ya, tinggal ancaman yang itu yang masuk UMA. Terus habis itu kita lihat ya bagaimana sih induknya dari ini menghadapi pemerintahnya. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah terhadap induknya. Kalau induknya kena ya, uang dari mana untuk dia berkembang nanti? Ya, supportingnya kalau BBKP kan udah jelas ya supportingnya seperti apa, dia keluaran obligasi sudah ada yang standby. Kalau ini keluaran obligasi ada yang standby, ya dana dari negara itu bisa keluar apa enggak ya, tinggal teman-teman cek ya EBIT bebet bobotnya. Ini pembanding aja, tapi secara teknikal dia menarik. Saham selanjutnya adalah saham ini, kurang lebih sama. Ini saya cuma membahas saham-saham yang teknikal sama. Oke, teman-teman juga bisa lihat ya di sini ada terjadi pullback yang dangkal juga. Teknikalnya sama nggak? Ya ini 3 saham, 2 di sektor yang sama, 1 di sektor yang berbeda ya. Tapi ini memiliki teknikal yang sama. Apa yang kita lihat di apa namanya di chain ini ya, kita juga lihat bahwa pullback yang ada itu dangkal dan ada peluang ya. Ini kalau lihat dari pergerakan yang kemarin hari Jumat, kita ada lihat peluang bahwa dia akan masih akan meretest kembali ke 38,2. Ini masih akan meretest atau setidaknya dia mulai best di sana. Dia mulai best di daerah sini. Ya setidaknya berhenti sejenak lah. Berhenti sejenak ya. Ya mungkin ngumpulin barang lagi atau apa, nurunin penumpang, nurunin weekend yang ada. Ini kan lihat tuh. Weekend banyak sekali yang turun kan, weeknya sampai di atas. Berarti ada profit taking yang terjadi di situ. Nah, biarkan dulu profit takingnya selesai, baru kita mulai entry lagi. Ya, kalau teman-teman mau cari amannya ya entry di kalau dia break dari 478. 478 all time high-nya dia bukan ya, coba kita lihat. Nah, ya itu all time high-nya tuh. Nah, kalau teman-teman mau ya tunggu dia break dari 478. Tapi kalau tidak, ya teman-teman bisa menunggu dia mulai best dulu. Best ya sedikit sideways di daerah 236 sampai 382. Ya, jadi menurunkan penumpang dulu. Siapa yang mau profit taking ya silakan profit taking dulu ya. Tetapi dia terjaga. Kita mau lihat ya. Terjaga harganya di sekitar 378 sampai 416. Setupnya pun kurang lebih sama ya kayak si BBKP, BBYB. Betul ya? Nah, itu saham yang keberapa? Keempat ya. Ya, saham yang keempat. Nah, saham yang selanjutnya adalah saham ini. Kenapa saya mau bahas saham ini adalah lihat dia kan ketahan di EMA 20 ya. Ketahan di EMA 20. Kita mau Senin dia mantul. Dan pergerakannya kan kita berharap adalah dia turun sampai 38,2. Tapi ini sudah turun ke bawah dengan momentum pula. Ya sebuah pergerakan dengan candle besar. Bodinya kan gede. Betul ya? Sekali kelihatan udah langsung tahu itu momentum. Nah, kalau momentum gitu terus ketahan pijakan, ketahan support ya di EMA di 58 di 50, kalau dia mantul ya, maka pergerakannya kemungkinan besar tidak akan terlalu tinggi lagi ya. Pergerakannya kalau tidak terlalu tinggi berarti kecenderungan yang ada dia akan best. Kecenderungan yang ada dia akan melakukan reakumulasi lagi. Nah, kalau dia melakukan reakumulasi, saran saya adalah keluar dulu. Kalau teman-teman masih punya barang ya,
keluar dulu. Nanti kalau dia best ya, kita akan tunggu dia di bestnya di mana. Itu ya. Jadi saya memberikan konfirmasi itu dulu ya. Kalau dia mantul, kalau dia tidak mantul, apalagi turun sampai ke 61,8 ya, baru mantul ya. Itu berarti pergerakannya, teman-teman ya paling ya kalau misalnya dia balik ke 158, 170 ya keluar dulu lah. Karena pergerakan ke atasnya kemungkinan besar akan biasa-biasa saja. Nah, kalau pergerakan ke atasnya akan biasa-biasa saja, berarti periode markup ini ya akan berakhir di sebuah best dulu. Nah, kalau dia best ya berarti pergerakan ke atasnya teman-teman tahu ya, pakai strategi yang satu lagi ya. Berarti tunggu bestnya selesai ya baru kita mulai naik lagi ya, naik kembali saham ini. Saham selanjutnya adalah saham BRPT. Oke, nah saham ini ya kita udah lihat ya minornya sudah uptrend. Minornya sudah uptrend. Kalau teman-teman hitung kometnya, dia sudah punya 3 titik ya, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Ya, tinggal kita konfirmasi dia break apa enggak atau membentuk sebuah candle gede apa enggak ya. Kalau dia break lebih tinggi dari ini, berarti kita tinggal menunggu 1 titik lagi ya di atas. Bisa break nggak 1.200. Nah, besok kalau dia pullback, nah pergerakan ini jangan sampai menggagalkan ini. Kalau dia tidak menggagalkan itu, nah ini adalah area teman-teman beli kalau misalnya menggunakan metode si Comet itu. Makanya kita singkat dengan Comet ya. Ini Padi punya istilah, jadi kita akan pakai aja. Kayak kemarin kan ada namanya play bottom kan, orangnya ada. Jadi ini ya teman-teman ya, BRPT perhatikan ya, kalau teman-teman kita kan tadinya mau nunggu dia di 1.000 kan. Tapi kalau misalnya melihat pergerakan begini, kelihatannya kayaknya akan gagal nih kita ke 1.000. Yang satu ya dia udah disupport lagi setelah break, yang berhenti di situ, berhenti di support. Ya tinggal kita konfirmasi di hari Senin. Kalau dia membentuk kembali sebuah pergerakan momentum ke atas, ya wis berarti ini udah selesai penurunannya. Jadi struktur harganya sudah selesai. Oke, ini untuk BRPT. Nah, saham selanjutnya, aduh sampai amat ya. Oh iya, ini Astra International. Teman-teman juga udah bisa mulai memperhatikan saham ini ya. Ini saham mid cap kan? Dia kalau bisa break dari sini, ya ini aja ya, dia udah mulai break dari sebuah trend. Dari break sebuah trend. Memang ini saham-saham big cap itu memang agak-agak ini ya, bukanlah pilihan kita untuk trading cepat. Oke, tetapi ya kalau buat teman-teman yang ingin hold ini agak lama ya, buat agak long term segala macam, dia secara teknikalnya sudah mulai bottomnya sudah mulai kelihatan ya. Sentimennya adalah penjualan mobil yang melonjak. Ya, walaupun kita lihat ya PPKM lah, berarti kemarin ya, berarti semester 1 atau di Q2-nya itu terjadi lonjakan. Berarti PPNBM yang dihapus itu cukup berhasil loh. Nah, oleh sebab itu ya mungkin saja akan ada efek ke IPCC, IPCM ya, selain apa namanya isu tentang merger-nya segala macam. Ya, kita lihat ini ya. Nah, kalau teman-teman mau swing saja ya, baik kalau dia breakout dari sini 5.100 5.100, habis itu ya taking profit aja di 5.400 sampai 5.680. Ya, ini biar ada mainan aja ya. Kalau misalnya ada cadangan-cadangan uang atau cadangan modal yang di porto kita masih ada ya buat di big cap ini. Oke, nah itu aja teman-teman. Saya mungkin yang bisa saya update untuk di market update. Teman-teman ya, saya cukupkan market update kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan pernah lupa untuk selalu cross check, untuk selalu melakukan analisa kembali apa yang kita sudah tanyakan, apa yang sudah kita bahas di market update kali ini, termasuk trading idea yang ada di situ. Selalu cross check, selalu lakukan analisa kembali ya. Oke? Nanti yang ketinggalan silakan ikutin di YouTube. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap sehat ya, tetap semangat. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, salam tim.